Perang adalah merupakan peristiwa mengerikan dan mencekam yang sangat tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena pada kenyataannya, perang akan selalu melahirkan sebuah penderitaan, baik itu kehilangan harta, nyawa, dan keamanan hidup. Yang sejatinya, ketiga aspek tersebut adalah hal yang sangat diimpikan oleh setiap insan manusia dalam menjalani sebuah kehidupan. Tapi, terkadang peperangan juga sangat dibutuhkan demi untuk mengambil kembali hak mereka yang telah direnggut puluhan tahun lamanya oleh pihak musuh. Dan berbicara tentang perang di dunia nyata, maka hal itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi, jika berbicara tentang perang di dunia fiksi, maka hal tersebut adalah sesuatu yang digandrungi, bahkan ditunggu-tunggu oleh semua para fans cerita fiksi yang bergenre aksi maupun petualangan. Sebut saja Perang Dunia Shinobi keempat, Avengers Infinity War, dan Mortal Kombat Armageddon. Dan dari peperangan tersebut membuat para penggemarnya berdecak kagum atas apa yang disajikan oleh si penulis cerita. Oleh karena itu, sebagai penikmat manga One Piece, kita semua berharap bahwa perang di negeri Wano nantinya merupakan perang yang jauh lebih dahsyat dan spektakuler dari perang di Marineford. Apalagi Oda pernah mengatakan bahwa perang Marineford akan terlihat imut jika dibandingkan dengan perang Wano. Namun sejauh mata memandang hingga sampai saat ini berjalannya perang Wano, belum ada tanda-tanda yang menasbihkan bahwa perang Wano lebih besar daripada perang Marineford. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa untuk saat ini perang Marineford masih menduduki di peringkat pertama sebagai perang terbesar dalam cerita manga One Piece. Sebab jika kita bandingkan dengan perang Wano, maka perang Marineford masih unggul jauh dari berbagai sisi. Dimulai dari lokasi tempat peperangan yang berada di markas besar Angkatan Laut, yang notabene-nya adalah merupakan salah satu tempat yang terkenal di seluruh lautan Grand Line, sekaligus sebagai tempat yang selalu dihindari oleh semua bajak laut yang ingin pergi ke dunia baru. Dan terlebih lagi, Pulau Marineford juga merupakan pulau yang bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja mereka mau. Karena pulau tersebut memiliki keadaan geografis yang sama dengan pulau pada umumnya di dunia One Piece. Jadi, bukanlah sesuatu yang sulit untuk mengarungi wilayah perairan Marineford. Sementara itu, di negeri Wano dikenal sebagai negeri yang tertutup dari dunia luar. Saking tertutupnya, hanya sedikit orang yang mampu melabuhkan kapalnya di negeri tersebut. Dikarenakan kondisi perairan negeri Wano yang sangat ekstrim, hingga membuat banyak kapal karam dibuatnya. Lalu, yang melatar belakangi terjadinya perang Marineford adalah pergerakan dari Marcel the Teach yang berhasil mengalahkan salah satu komandan divisi kedua dari bajak laut Shirohige, yaitu siapa lagi kalau bukan Porgas the Ace, kemudian menyerahkannya pada Angkatan Laut. Dengan tertangkapnya Ace, maka terbongkarlah status dia sebenarnya, bahwa dia adalah anak kandung dari Raja Bajak Laut Goldie Roger, sebagaimana yang dikatakan oleh Fleet Admiral Sengoku pada chapter 550. Dan informasi mengejutkan tersebut langsung tersebar ke seluruh dunia. Sedangkan motif dari peperangan di negeri Wano hanya pasukan dari aliansi saja yang mengetahuinya, khususnya para pengikut dari Kozuki Oden. Dan perang Marineford juga banyak melibatkan orang banyak, yaitu sampai ratusan ribu orang, terutama dari pihak pasukan Angkatan Laut yang dikenal sebagai satu dari 3 penyeimbang kekuatan di dunia One Piece. Ditambah lagi pasukan bajak laut Shirohige dan aliansinya yang berjumlah 43. Dan dari ratusan ribu orang yang terlibat di perang Marineford, terdapat nama-nama yang terkenal dan legendaris di masing-masing kubu. Sebut saja Sengoku, Zoro, dan pahlawan Angkatan Laut, Monkey D. Garp. Plus ditopang oleh 3 kekuatan besar Marine, siapa lagi kalau bukan para admiral. Akan tetapi, bukan hanya mereka saja yang memiliki nama tenar di kubu Angkatan Laut. Karena pemerintah dunia juga tak segan-segan untuk mengirim dan menugaskan para Shichibukai untuk membendung serangan Yonkou, yaitu sekelompok bajak laut yang dikenal kuat dan memiliki reputasi yang tak kalah mentereng dari bajak laut yang lainnya, yang mana salah satunya adalah pendekar pedang terhebat dan terkuat di dunia One Piece, yaitu Dracul Mihawk. Sementara itu, di kubu pasukan pembebasan es terdapat nama yang tidak asing lagi, baik di dunia maupun di akhirat. Dia adalah Yonko Shirohige,
yang dijuluki sebagai manusia terkuat di dunia. Shirohige sendiri merupakan mantan kru dari bajak laut Rocks pada 40 tahun yang lalu. Dan saking kuatnya Shirohige, ia dapat mengimbangi kekuatan dari Goldie Roger, hingga disebut-sebut sebagai rival dari Raja Bajak Laut. Jadi tak heran jika namanya sudah melalang buana seantero lautan. Tapi di kubu Shirohige bukan hanya terdapat anggota dari bajak lautnya, karena pada saat di tengah-tengah peperangan, tiba-tiba dari arah langit muncul bantuan yang tidak terduga dari mantan napi penjara Impel Down yang berisikan para bajak laut terkenal dan 2 petinggi dari tentara revolusi. Jadi, yang terlibat dalam peperangan Marineford adalah orang-orang yang terkenal, alias yang sudah punya nama di kancah dunia perbajak lautan. Sebaliknya, perang di Negeri Wano bisa dibilang hanya di kubu bajak laut binatang buas saja yang memiliki banyak nama-nama yang terkenal, seperti Kaido, Big Mom, Trio All-Star, dan Tobiropo. Sedangkan di kubu pasukan aliansi, yang cukup terkenal hanyalah para bajak laut, yaitu bajak laut Mugiwara, bajak laut Kid, dan bajak laut Hati. Bahkan, jumlah orang yang terlibat dalam peperangan di Negeri Wano masih sangat kalah jauh jika dibandingkan dengan jumlah orang yang terlibat dalam peperangan Marineford, yaitu hanya sekitar 35.000 orang. Jadi, agar perang Wano lebih besar, maka seharusnya jumlah orang yang terlibat dalam perang tersebut harus lebih banyak daripada perang Marineford. Dan indikasinya mulai ditunjukkan oleh Oda pada chapter 997, yaitu pada saat Kaido menerbangkan Pulau Onigashima dalam rangka untuk memindahkannya ke ibu kota bunga. Jika hal itu terjadi, maka medan pertempuran di Negeri Wano akan lebih luas daripada medan pertempuran di Marineford. Itu pun dengan catatan, Eiichiro Oda harus mendatangkan kelompok-kelompok yang lain ke Negeri Wano, baik itu angkatan laut maupun bala bantuan dari armada besar topi jerami. Namun, semoga saja akan lebih banyak tokoh-tokoh terkenal yang akan datang ke Negeri Wano, agar peperangan di negeri tersebut menjadi perang yang akan membuat perang di Marineford terlihat imut, seperti yang pernah dikatakan oleh Oda. Tapi, meskipun perang Wano akan lebih dahsyat dan spektakuler dari perang Marineford, tetap saja akan ada perang yang jauh lebih besar berkali-kali lipat dari peperangan di Negeri Wano. Bahkan Oda pernah mengatakan dalam sebuah SBS volume 97, jika Luffy bisa keluar dari Negeri Wano secara hidup-hidup, maka kita akan mendapatkan dan memasuki situasi tentang keadaan dunia, sesuatu yang belum pernah dibaca dan dipikirkan oleh orang-orang, yaitu perang terbesar dalam sejarah One Piece. Karena itu akan menjadi arc yang panjang dan akan saling berhubungan dengan akhir cerita manga One Piece. Demikianlah penjabaran dan analisis tentang perbandingan perang Marineford dan perang Wano untuk saat ini. Meskipun saya tahu bahwa masih terlalu dini untuk membandingkan kedua perang tersebut. Terlebih lagi, perang Wano masih belum berakhir. Akan tetapi, tidak ada salahnya bagi kita untuk membandingkannya. Sebab setiap arc di One Piece sangat menarik untuk diperbincangkan, terutama arc Wano yang lagi panas-panasnya. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.